Selanjutnya, Gerakan Mahasiswa Hukum Pemerhati Sosial menuntut Mahkamah Agung untuk memeriksa hakim PK yang memutus bebas Direktur PT SRM. Putusan bebas ini dinilai janggal karena berbeda dengan kasus serupa atas terdakwa Yu Hao yang telah dijatuhi hukuman tetap. PT SRM diduga menambang emas tanpa izin di lahan PT Bukit Belawan 7 menyebabkan kerugian negara lebih dari 5 triliun rupiah. Usai aksi, perwakilan mahasiswa menyerahkan surat permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk mendorong pemeriksaan secara internal. Dalam memutus perkara ini, bagaimana mungkin perkara yang sama terhadap terdakwa yang berbeda diputus secara berbeda? M. Muhammad Pamar Lubis itu diputus bebas, sementara Yu Hao dan PT Sultan Rafli Mandiri diputus bersalah. Kami melakukan tuntutan dan laporan terhadap perkara tersebut. Ketika diputus kan tentunya ada pro dan kontra, ya kan? Nah, semua yang pro dan kontra pun ngerasakan tadi keadilan bisa penanganan itu benar sungguh-sungguh ditangani, itu dari catatan kita ya. Yang kedua, kontainer bermuatan bak pengangkut batubara menabrak tiang reklame hingga roboh ke jalan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Beruntung saat reklame terjatuh, lalu lintas di lokasi sepi sehingga tidak mengenai kendaraan lain. Kecelakaan lalu lintas melibatkan angkot dan 2 truk terjadi di Jalan Raya Jakarta, tepatnya di Kampung Nambo, Cirwas, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu malam. Kejadian bermula saat angkot melaju dari arah kanan dan tiba-tiba dari arah berlawanan datang truk hingga tabrakan tak terhindarkan. Angkot pun ringsek karena terhimpit 2 truk. 2 penumpang dilaporkan menderita luka ringan, sementara sopir angkot menderita luka berat karena terjepit badan mobil. Jadi ada 2 truk dam sama truk diesel muatan pupuk, satunya angkot. Jadi korbannya ada 3, yang parahnya ada 2, yang selamat 1, total 3 korban. Sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat di Hermi. Korban selanjutnya dievakuasi warga setempat dan dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan medis. Selanjutnya, kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMP di Grobogan, Jawa Tengah tewas di sekolah dibunuh 3 teman sekelas. Korban sempat tidak mau pergi ke sekolah, namun dipaksa neneknya untuk berangkat. Tiga pelajar sekolah menengah pertama Negeri 1 Geyer, Grobogan ditangkap polisi karena terlibat pembunuhan. 3 pelaku melakukan tindak kekerasan pada siswa kelas 7 saat jam istirahat. Para pelaku diamankan di Polres Grobogan, Jawa Tengah dan menjalani pemeriksaan. Teman-teman yang melayat sebelumnya mengetahui korban tiba-tiba kejang di teras sekolah. Korban kemudian membawa ke ruang UKS, namun nyawa tidak tertolong. Jasad dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sujati Purwadadi, Grobogan untuk menjalani autopsi. Sebelumnya, korban sempat mengeluh sakit di bagian kepala dan dada hingga takut untuk sekolah. Korban mengaku mendapat tindakan kekerasan dari 3 temannya. Udah pernah dibully juga, dia nggak mau sekolah karena kepalanya katanya pusing. Ditanya sama neneknya katanya kenapa kok nggak mau, terus dijudes terus. Akhirnya mengaku kepalanya pusing, dipukulin sama temennya. Akhirnya orang tuanya sini neneknya perwakilan tuh langsung bersekatan ke sekolahan, nemuin BP-nya, nggak seterusnya saja belum buka. Berapa kali itu dipukuli waktu itu? Saya dengerin sama itu mah baru sekali, tapi nggak tahu maksudnya yang jalin berapa kali kan belum tahu. Tindak kekerasan ini sudah terjadi sejak 3 minggu lalu. Kedua orang tua korban bekerja di Cianjur, Jawa Barat. Sementara jasad korban masih di rumah sakit. Para pelaku masih menjalani pemeriksaan. Di Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara melaporkan. 3 pelajar SMA terseret arus deras saat menyeberangi sungai di Nrekang, Sulawesi Selatan. 2 pelajar berhasil menyelamatkan diri. Mengetahui anaknya hilang terseret arus Sungai Sadang, wanita ini langsung histeris. Seolah tak percaya, ia terus memeluk tas sekolah milik anaknya yang ditemukan di pinggir sungai. Sejumlah warga pun berusaha menenangkannya agar tidak terlalu larut dalam kesedihan.
Insiden bermula saat korban bersama 2 orang temannya nekat menyeberangi Sungai Sadang di Kelurahan Jupandang saat pulang sekolah. Ketiganya langsung terseret arus deras. 2 orang pelajar berhasil selamat, namun 1 orang lainnya dinyatakan hilang. Dengan menggunakan alat yang ada, tim gabungan langsung melakukan penyisiran. Beberapa tim SAR gabungan yang berada di lokasi ini melaksanakan pencarian dengan teknik yang pertama tadi adalah pencarian korban yang berada di bawah permukaan air dengan menggunakan scan sonar atau aqua. Jadi alat ini bisa mendeteksi benda yang berada di bawah permukaan. Untuk menghindari kasus serupa, pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berada di sungai, terutama anak sekolah. Dari Enrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Aksi kawanan pencuri bergaya necis kembali menggemparkan warga Pangandaran, Jawa Barat. Para pelaku menggunakan mobil berwarna merah membobol sebuah toko kelontong. Dalam rekaman CCTV, 3 pria berpakaian serba hitam bergerak tenang di sekitar toko kelontong di Desa Sindangwangi, Padaherang, Pangandaran. Para pelaku mencungkil pintu belakang toko, diduga menggunakan linggis. Para pelaku mengangkut berbagai barang dagangan ke dalam mobil yang sudah terparkir di depan toko. Akibatnya, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Korban sudah 2 kali menjadi korban pencurian. Karyawan saya ada yang kesini, ternyata pintu udah jebol. Jam 6 saya masuk sini setengah 8. Ini yang kedua kalinya. Dulu pernah pas saya buka, ya ada 3 tahun lah. Pernah sekali lewat atas di rumah. Hingga saat ini korban tidak melaporkan kejadian ini kepada polisi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, lantaran aksinya terpergok, seorang maling motor di Tangerang, Banten babak belur dikeroyok massa. Beruntung pelaku dapat diselamatkan polisi yang sedang berpatroli. Seorang maling motor dibiarkan tergeletak di tepi jalan usai jadi bulan-bulan dan warga Pagedangan, Tangerang, Banten. Warga pergoki aksinya saat sedang mencuri motor di sebuah kos-kosan. Beruntung nyawa pelaku dapat diselamatkan polisi yang saat itu sedang melakukan patroli. Dari hasil penyelidikan, pelaku beraksi bersama 2 rekannya dan telah beraksi sebanyak 3 kali di wilayah Jakarta dan Tangerang. Polisi masih memburu 2 rekan pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Terkait dengan kejadian tersebut, pelaku diduga berjumlah 3 orang. Yang dari awalnya mereka datang menggunakan 1 buah sepeda motor, kemudian salah satu pelaku berhasil memetik 1 kendaraan yang berlokasi di depan kos-kosan di salah satu daerah di Medang. Kemudian ketika berhasil mendapatkan 1 buah motor, dititipkan kepada rekan satunya, kemudian pelaku utama berinisial M bermaksud untuk mengambil kendaraan bermotor lainnya. Kemudian saat beraksi dipergoki oleh warga, dan warga seketika berkumpul kemudian mengamankan pelaku. Kami hadir mengamankan pelaku, memang sempat terjadi aksi massa. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.